Baik, terima kasih pimpinan DPRD, dalam hal ini Pak Wakil Ketua 1, Bapak Sekda Kabupaten Saburai Jua bersama Bapak Ibu pimpinan OPD yang hadir. Terima kasih dan selamat datang. Pertama sekali sebelum masuk dalam pembahasan tentang COVID-19 dan juga refocusing anggaran APBD untuk penanganan COVID-19 ini, saya ingin menanyakan satu hal. Kira-kira masalah utama yang dihadapi oleh Pemda Saburai Jua, kebetulan di sini ada Pak Sekda dan juga Pak Kepala Bakeuda, sampai hari ini gaji tenaga kontrak daerah belum dibayarkan. Dalam kaitannya dengan penanganan COVID-19 ini, gaji teman-teman honor daerah atau kontrak daerah di bidang kesehatan ini pun belum dibayar sampai hari ini. Sampai pada titik ini saya melihat bahwa kita memperlakukan mereka tidak manusiawi sampai hari ini. Kita tahu dan kita sadar bersama bahwa teman-teman di kesehatan ini adalah garda terdepan dalam pelaksanaan program pencegahan COVID-19 ini. Sudah tidak dibayarkan honor mereka, APD minim, apa kita masih layak disebut pemimpin manusiawi di sini? Coba kita bayangkan, kalau misalkan Bapak dan Ibu semua tidak menerima gaji 4 bulan seperti tenaga kontrak daerah ini, masih bisa tidak melakukan seperti itu? Saya pikir kita harus punya hati di situ. Tidak ada uang kah? Atau masalah apa di sana? Tingkat kesulitan dalam membayar hak mereka ini apa? Ini untuk dinas kesehatan ya. Untuk teman-teman honor daerah yang ada di dinas kesehatan. Dan bukan hanya itu, guru honor yang ada di instansi-instansi lain pun itu tidak dibayarkan. Belum dibayarkan sampai dengan hari ini. Ini menjadi perhatian dari Bapak Sekda, Kepala Bakeuda dan Bapak Ibu pimpinan OPD, terlebih khusus pimpinan OPD di dinas kesehatan ini dalam memperhatikan hak-hak mereka ini. Begitu pula dengan tunjangan teman-teman PNS, ini belum dibayar sampai hari ini. Itu masalahnya apa di sana? Bayar saja kok susah sekali. Kita ini daerah pemerintah yang begini besar, yang ada anggarannya, kenapa susah itu? Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin masuk ke refocusing anggaran. Pertama, saya tentu berterima kasih kepada pemerintah Kabupaten Saburai Jua karena telah dengan sigap mengambil langkah-langkah dalam melaksanakan instruksi Presiden dan juga edaran-edaran peraturan yang dikeluarkan Mendagri dan pemerintah di bawahnya. Saya berterima kasih untuk itu. Namun sebagai anggota DPRD, saya tentu bertanya, yang mana melekat dalam diri kami fungsi pengawasan dan fungsi budgeting di sini. Terhadap pergeseran anggaran dari setiap OPD yang mana disampaikan oleh Saudara Bakeuda tadi, Kepala Bakeuda tadi, Pak Victor Adamuri, 17 miliar lebih ini, dan katanya angka ini juga masih belum pasti, masih bisa bergerak naik dan juga bergerak turun. Dengan adanya Impres nomor 4 tahun 2020 dan Permendagri 20 tahun 2020 ini, apakah menghapus fungsi pengawasan dan fungsi anggaran yang ada pada lembaga DPRD? Jika tidak, maka pertanyaan saya, seberapa jauh dalam hal ini Pemkab Saburai Jua dalam melakukan refocusing ini melibatkan lembaga DPRD atau minimal anggota badan anggaran DPRD? Bahwa kehadiran Bapak dan Ibu di ruangan DPRD ini atas undangan dan inisiatif DPRD. Kami belum melihat sedikit pun ada komunikasi tentang pergeseran anggaran ini. Saya sebagai anggota badan anggaran. Perlu Bapak dan Ibu catat, konteks yang saya sampaikan ini kami bukan tidak menyetujui. Bahwa menyikapi kondisi atau situasi global ini, kami menyetujui. Tetapi dengan fungsi yang diberikan oleh undang-undang pada kami, tentu kami merasa bertanya dan juga merasa punya bertanggung jawab terhadap hal ini. Oleh karenanya,
mungkin hari ini tidak dapat dimasukkan oleh karena adanya Fikon dengan antar kementerian sebentar. Maka misalnya sekiranya lanjut kegiatan ini rapat besok, maka kami minta kepada saudara Sekda dan Bakeuda serta seluruh unsur TAPD yang ada untuk kami dapat diberikan data-data pergeseran biaya anggaran dari setiap OPD itu. Tentu kebutuhan itu kami setujui, tetapi setiap item pergeseran itu perlu kami tahu, dan tentu seperti apa yang disampaikan oleh anggota DPRD terdahulu tadi Pak Denda di Lado, tidak serta-merta kita menerima. Jangan sampai ada item-item penganggaran yang juga bersifat uren terhadap masyarakat yang digeserkan. Itu kita tentu tidak kita setujui. Tetapi kita berpikir bagaimana untuk memenuhi kebutuhan itu seperti apa yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu tadi. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya belum melihat sampai hari ini kesiapan alat pelindung diri minimal untuk tenaga kesehatan. Ini tidak ada. Padahal teman-teman ini garda terdepan di bidang kesehatan ini. Dengan potensi resiko yang paling tinggi bukan di kita, tapi di mereka Bapak dan Ibu. Kita punya tanggung jawab untuk ini. Sehingga refocusing anggaran itu. Ketika misalnya Impres 4 dan Permendagri 2020 itu tidak menghilang kewenangan anggaran dan pengawasan dari Dewan, segera besok kita bahas itu sehingga dapat action untuk pengadaan APD ini. Itu alat rapid test misalnya tidak ada di Sabu, sehingga omong kosong bagi saya ketika misalnya ada yang bilang ODP tidak PDP segala macam. Apa dasarnya apa? Atau kita hanya pergi lihat dengan mata kepala? Misalnya dilihat, misalnya kemarin ada sudah hampir 8 ODP kalau mau ditetapkan, tapi tidak dilihat di sana. Saya malah turun dengan masker seadanya, turun dan memberikan edukasi di mereka yang datang itu. Kasat Intel Polres tahu itu, kok saya hubungi dia. Pemda di call centernya Satgas Covid ini tahu, tidak turun juga. Kita kemarin turun di sana dengan Sekcam itu turun untuk lakukan itu. Hal-hal itu sebenarnya tidak boleh selambat ini ketika misalnya ada sinergi, ada hubungan yang baik yang dilakukan dan percepat proses ini sebenarnya. Sekali lagi tolong dicatat supaya tidak dipolitisir oleh Bapak dan Ibu semua bahwa kita menyetujui, tetapi kita saling menghargai, saling bersinergi di sini. Kita lihat anggaran-anggaran yang misalnya layak dipangkas atau tidak juga bersama dengan DPRD. Kalau misalkan sesuai misalnya dalam pemberitaan tadi pernyataan Polri misalnya, kita jangan menggunakan kesempatan penanganan COVID-19 ini dan melakukan itu seperti raja-raja kecil. Tidak boleh begitu. Karena itu tidak akan mempan dalam penanganan ini. Saya tidak tahu itu terjadi di daerah mana atau hanya dugaan Polri. Semoga itu tidak jadi di Sabu, dan saya berharap itu tidak terjadi. Tidak terjadi. Karena ketika perilaku seperti itu terjadi di daerah kita di Saburai Jua dengan dengan keberadaan alat kesehatan yang sangat terbatas, bahkan kita sangat tidak siap menerima virus ini, tidak akan mampu kecuali bersinergi dengan segala kekuatan yang ada. Itu saya bisa pastikan itu. Berikut, terhadap pergeseran anggaran yang telah mungkin terlalu kasar kalau saya katakan bahwa Bapak Ibu sudah lakukan itu, yang sementara dirancang oleh Bapak dan Ibu. Kita juga perlu ketahui sebagai anggota DPRD, sebagai representasi dari rakyat ini, uang 17 miliar lebih itu diapakan saja perlu kita ketahui agar kita dapat melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran itu. Dari 17 miliar itu jangan sampai 10 miliar untuk operasional. Kita tidak terima itu Bapak dan Ibu. Kita menyarankan dan pasti kita akan menyampaikan ini dengan tegas. 60% untuk social safety net itu. 30% untuk alat kesehatan misalnya. Untuk APD dan untuk kebutuhan ini. 10% untuk operasional. Kita jangan memanfaatkan bencana ini untuk cari hidup. Kalau sampai ada itu terjadi, dosa kita Pak, dosa. Dosa kita. Itu tolong dicerna. Sehingga sekali lagi prosentase itu untuk social safety net. Memang apa yang disampaikan oleh Pak Victor Adamuri. Akan ada juga kegiatan social safety net yang dilakukan oleh provinsi.
Saya yakin itu tidak akan menjangkau semua. Saya yakin tidak akan menjangkau semua itu. Faktanya selama ini juga ada bantuan-bantuan langsung dari pemerintah pusat. Ada juga yang terjadi. Sehingga kita perlu juga ada anggaran untuk itu. Misalnya, ada isu berkembang di luar sana bahwa seolah-olah DPR ini tidak mengerti DTKE segala macam. Anda salah itu. Kita ini juga pelaku-pelaku sosial, kita tahu itu. Pendaftaran DTKS sosial bisa, pendaftaran DTKS mandiri bisa, sehingga masyarakat kita yang belum terjangkau ini bisa didata dan diberikan bagian dari 17 miliar lebih ini. Karena masyarakat kita itu masyarakat terdampak nantinya, dan sudah terdampak sebenarnya hari ini. Itu sekiranya menjadi spirit dan semangat yang sama yang ada di pemerintah Saburai Jua. Sehingga sekali lagi kita harus dapat data itu dan kita bahas. Walaupun mungkin tidak ada inisiatif itu karena ada di balik Impres 4 dan Permendagri 2020 itu. Saya percaya ya itu pengawasan dan budgeting hak DPR tidak hilang itu. Itu yang berikut. Saya ingin tanya, tempat karantina yang disiapkan oleh Pemda ini, kita berterima kasih juga untuk itu. Pertanyaan saya, apa gedung itu sudah di PHO? Misalnya belum PHO, apa Bapak Ibu sudah buat perjanjian dengan kontraktor yang lakukan itu, bahkan lakukan renovasi untuk tempat karantina dan seterusnya. Jangan sampai kita ingin menolong lalu menimbulkan masalah hukum baru dan merugikan daerah ini juga. Itu perlu diperhatikan. Sekali lagi saya gariskan untuk ketiga kali bahwa kami bukan pada posisi tidak menyetujui kesemuanya itu. Kami menyetujui, tapi kita prosedural, kita lakukan ini dengan hati. Kita lakukan. Itu juga ada kewajiban yang diinstruksikan oleh pemerintah pusat. Kewajiban untuk setiap masyarakat itu menggunakan masker ketika keluar. Ini tanggung jawab kita bersama. Maka itu kembali ke pembahasan ini harus kita lakukan. Tapi kalau memang Bapak Ibu tidak mau menganggap DPRD ini ada, lembaga DPRD ini ada, walau-walam terserah. Tapi kami mau nyatakan di sini bahwa kami punya tanggung jawab yang sama untuk masyarakat Saburai Jua. Karena kami, pernyataan-pernyataan ini tidak lahir dari sebuah kemunafikan, tidak lahir dari sebuah dendam kesuma, tidak untuk itu. Semata karena kami cinta dengan Sabu, kami cinta dengan masyarakat kami dan masyarakat kita semua. Semoga ini tidak disalahartikan, disalah tafsirkan, lalu ada pembisik yang membisik wah ini membenci ini, si B membenci B. Itu dosa, Pak. Saya kira itu dari saya. Kalau ada kata yang mungkin tidak menyenangkan Bapak dan Ibu, saya minta maaf, tapi itu apa yang saya sampaikan ini bagian saya sebagai mata, hidung, mulut, dan kaki tangannya masyarakat Saburai Jua. Terima kasih. Salam, Tuhan memberkati. Ya. Masih ada satu Pak Sarus. Terima kasih pimpinan. Selamat bertemu Pak Seda dan teman-teman. Itu juga